Untuk pada kesempatan kali ini kita akan lebih mengenal lagi daripada keturunan para nabi, dan insya Allah malam ini adalah tentang anak Rasulullah yang terakhir atau yang terakhir, yaitu Fatimah Az-Zahra. Kisah ini saya ketik bukan berdasarkan karangan saya pribadi. Saya mengutip dari beberapa sumber. Yang pertama yang saya ambil adalah pernyataan-pernyataan yang melalui yaitu Ustaz Abdul Somad, dan juga pernyataan Ustaz Adi Hidayat, dan juga sumber-sumber yang lain yang bermanfaat. Kenapa? Karena saya yakin ilmu mereka lebih mengetahui tentang silsilah daripada keturunan Nabi Muhammad SAW. Para jamaah sekalian yang Allah SWT, berkaitan dengan Fatimah Zahra sering kita dengar dibandingkan dengan anak-anak Nabi Muhammad yang lain. Fatimah Zahra lahir tanggal 20 Jumadil Akhir, 5 tahun sebelum kenabian, bertepatan tahun 605 Masehi. 605 Masehi. Sekarang Masehinya adalah 2025. Berapa jarak antara 2025 dengan 605 Masehi? Tempatnya di Mekah, lokasi pastinya di Hijaz. Ini kelahiran Fatimah. Fatimah Zahra lahir pada tanggal 20 Jumadil Akhir. Kelahirannya diperkirakan terjadi 5 tahun sebelum kenabian ayahnya. Maksudnya Nabi Muhammad belum diangkat menjadi nabi waktu itu. Jadi jaraknya Fatimah lahir 5 tahun kemudian Nabi Muhammad diangkat menjadi seorang nabi. Nabi Muhammad SAW, dan ada sumber yang menyebutkan bertepatan dengan tahun 605 Masehi. Ada perbedaan pendapat mengenai tahun kelahirannya. Nah, ini ada beberapa perbedaan. Ada yang mengatakan sebelum kenabian, ada yang mengatakan sesudah kenabian, yaitu dari golongan Syiah. Kalau golongan Syiah itu lebih ke arah sesudah kenabian, seperti itu. Tapi ulama sepakat tidak memperdebatkan antara sebelum atau sesudah, tapi mereka sepakat di tanggal 20 Jumadil Akhir. Itu tentang kelahiran Fatimah Az-Zahra. Fatimah Az-Zahra adalah putri Nabi Muhammad SAW dan Siti Khadijah. Dikenal sebagai wanita yang suci dan memiliki banyak keutamaan. Ia dijuluki Az-Zahra karena wajahnya yang bersinar dan kebiasaannya yang tidak pernah haid, melambangkan kesucian dan ketaatannya dalam beribadah. Mungkin para jamaah sekalian pernah mendengar bahwa satu-satunya wanita yang tidak haid adalah Fatimah. Begitu. Dan ini adalah dijuluki Az-Zahra karena wanita suci, karena tidak pernah haid, maka dia dikatakan seorang wanita yang sangat suci. Gitu. Dan ini bukan tanpa obat atau apa, memang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fatimah ini tidak haid. Gitu. Berikut beberapa poin penting mengenai Fatimah Az-Zahra yang harus kita ketahui. Di antaranya adalah 1. Kelahiran dan nasab. Sudah jelas nasabnya. Fatimah lahir di Mekah dari pasangan Nabi Muhammad SAW dan Siti Khadijah. Ia memiliki nasab yang mulia, merupakan putri dari terakhir Nabi Muhammad dan cucu dari Abu Thalib. Yang pertama. Yang kedua, Fatimah juga banyak menyandang gelar seperti ayahnya. Fatimah dikenal dengan berbagai gelar, antaranya Az-Zahra yang artinya yang bersinar, As-Siddiqiyah, wanita yang terpercaya, Al-Mubarakah yang diberkahi, At-Tahirah yang suci,
dan al-batul yang menjauhi dunia. Nah, ini beberapa gelar yang didapatkan oleh Fatimah Az-Zahra. Jadi nama Az-Zahra itu yang bersinar, artinya memang dikatakan wajah daripada Fatimah itu berbeda dengan yang lain, lebih bercahaya, lebih bersih. Poin yang ketiga, keutamaan dan keistimewaan dari Fatimah Az-Zahra. Fatimah memiliki keistimewaan tidak pernah haid dan nifas saat melahirkan, menandakan kesucian. Jadi Fatimah ini selain daripada tidak pernah haid dan juga ketika melahirkan itu tidak keluar darah nifasnya, tidak ada nifasnya. Jadi beliau ini wanita benar-benar tidak putus dari sholatnya, seperti itu. Hubungan dengan Nabi, Fatimah sangat dekat dengan ayahnya, Nabi Muhammad SAW. Ia dikenal sebagai Ummu Abiha, artinya ibu dari ayahnya, karena kasih sayangnya yang begitu besar kepada Nabi Muhammad SAW. Nanti di slide yang lain akan kita buka kenapa Nabi Muhammad sangat menyayangi Fatimah Az-Zahra. Ya, kita ketahui bahwa nama ayahnya adalah Nabi Muhammad SAW dan ibunya adalah Siti Khadijah radhiyallahu anha. Fatimah Az-Zahra merupakan perempuan terpilih. Fatimah Az-Zahra merupakan perempuan terpilih yang paling mulia. Kalau saya lihat sih di sini udah bapak semua ya. Kalau nggak ada yang bujang gitu. Kalau yang bujang mencari wanita sempurna itu nggak ada yang sempurna. Yang sempurna itu nanti nih, yang sempurna itu adalah sebaik-baiknya wanita mulia adalah Maryam binti Imran, udah nggak ada lagi. Khadijah binti Khuwailid, Fatimah binti Muhammad, dan Asiyah istrinya Fir'aun. Nah, itulah wanita mulia. Selain itu nggak ada. Gak ada lagi kalau misalkan seorang bujang nyari perempuan yang sempurna, gak ada. Karena hanya ini yang sempurna, yang mulia, seperti itu. Dan kalau misalkan dari kalangan ibu-ibu mencari lelaki sempurna, tidak ada selain para nabi dan rasul, seperti itu. Kemarin saya mengutip ada pengajian dari Ustadz Adi Hidayat bahwa ada salah pertanyaan, ada nggak laki-laki sempurna gitu, atau mencari pasangan yang paling sempurna? Maka Adi Hidayat menjawab, kalau mencari pasangan paling sempurna adalah dari kalangan malaikat. Nggak ada manusia yang sempurna selain Nabi Muhammad dan Nabi dan Rasul yang lain. Dan inilah ini hadisnya sahih sabda Nabi Muhammad SAW. Sebaik-baiknya wanita mulia adalah yang pertama Maryam binti Imran, yaitu ibunda dari Nabi Isa alaihissalam, Khadijah binti Khuwailid, istri Nabi Muhammad SAW, Fatimah binti Muhammad, anak Rasul sendiri, dan Asiyah ini adalah istrinya Fir'aun. Gitu. Jadi suaminya masuk neraka, istrinya ahli surga. Gitu. Para jamaah sekalian dirahmati Allah SWT, Fatimah tidak tercipta dari saripati tanah. Yang kita tahu bahwa manusia adalah tercipta dari saripati tanah. Dari tanah kembali ke tanah. Artinya saripati tanah itu apa yang kita makan itu berasal atau ditanam dari tanah. Itu bahasa yang sangat panjang, tapi singkatnya adalah saripati tanah. Bukan berarti kita makan tanah, bukan. Pohon-pohonan kalau di Indonesia beras sebenarnya tanam di tanah, walaupun dulu itu masuk kategori tanah. Maka itu disebut dengan saripati tanah. Kita dari tanah kembali ke tanah. Tapi kalau Fatimah adalah tidak tercipta dari saripati tanah. Dari mana? Yaitu kejadiannya pada saat Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, yaitu ketika Mi'rajnya. Kenapa Rasul setiap ketemu Fatimah selalu menciumnya? Kalau Nabi Muhammad pulang berdakwah sampai di rumah, itu yang ditemui pertama kali adalah
ketika Mi'raj, di depan pintu surga ada pohon tuba namanya. Ada pohon tuba di depan pintu surga. Buahnya lebih kecil dari delima, tapi lebih besar dari apel. Rasanya lebih manis dari madu, warnanya lebih putih dari susu, dan bentuknya lebih lembut dari keju. Lalu Jibril memberikan satu buah kepada Rasul, dan pada akar pohon tersebut terdapat mata air dan bercahaya melebihi cahaya matahari. Lalu Jibril memberikan minum kepada Rasul dari mata air tersebut. Nah, jadi buahnya diberikan kepada Rasul satu. Setelah selesai makan, di bawah pohon itu ada air yang sangat bercahaya seperti cahaya melebihi cahaya matahari, dan itu pun dibuat untuk minumnya Rasul. Dan Rasul pun meminumnya ketika turun ke bumi. Akhirnya setelah selesai Mi'raj, Rasul sangat bergairah untuk tidur bersama istrinya Khadijah, dan dari hubungan itu Khadijah hamil, yaitu mengandung Fatimah Az-Zahra. Karena hal itu, jika Rasul merindukan wangi harum surga, maka Rasul akan mencium putri banyak Fatimah. Jadi kalau Rasul sedang kangen dengan surga itu, wanginya tubuhnya Fatimah itu wangi surga. Kenapa tahu? Karena Rasul pernah ke surga dan wanginya ada di tubuhnya Fatimah, seperti itu. Nah, jadi Fatimah itu bukan berasal dari saripati tanah, tapi dari saripati surga, yang dari pohon tuba tadi, yang dimakan lewat buahnya, dan meminum dari air yang ada di bawah pohon tadi, yang berada di depan pintu surga, seperti itu. Siapa saja yang pernah mencoba melamar Fatimah Az-Zahra? Nah ini, jadi karena dia seorang anak Rasul, pasti banyak yang berlomba-lomba ingin mendapatkan hal yang terbaik. Yang pertama ada Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq waktu itu belum menjodohkan anaknya, belum, ya kan? Karena kan Khadijah masih ada. Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua adalah Umar bin Khattab, semuanya sahabat Nabi. Yang ketiga Utsman bin Affan. Nah ini bertiga ini datanya nggak bareng, cuma saya rangkum aja, jadi satu-satu. Nanti Abu Bakar pertama Abu Bakar mengungkapkan perasaannya, lalu ada Umar bin Khattab juga sama, yang ketiga Utsman bin Affan juga sama, mengungkapkan perasaannya yang sama, artinya ingin memiliki Fatimah. Tapi ketiganya ditolak dengan perkataan yang sangat halus dan tidak menyinggung perasaan mereka. Ini Rasul berkata, saya Rasul khawatir tidak bisa mengimbanginya. Artinya Abu Bakar As-Siddiq datang mengungkapkan perasaannya, niatannya ingin melamar Fatimah, tapi Rasul menjawab, saya khawatir kamu tidak bisa mengimbanginya. Gitu. Karena apa? Karena pada dasarnya waktu itu umur Fatimah masih belia, perbedaan umur yang sangat jauh, emosinya belum bisa terkontrol, sifat keanak-anakannya dan manja. Karena waktu itu Fatimah masih belia, umurnya sangat jauh, apalagi Abu Bakar As-Siddiq dari kalangan para sahabat yang paling tertua, gitu. Apalagi umur Fatimah baru berapa puluh tahun jaraknya, seperti itu. Maka Rasul khawatir. Ini alasannya Rasul ya. Tapi setidaknya Rasul sudah tahu siapa jodohnya Fatimah. Ini hanya alasan di depan para sahabatnya. Siapa yang berhasil melamar Fatimah? Ya tidak lain adalah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib seorang pemuda perjaka lah gitu. Ini waktu itu ketemu yang terakhir dikatakan oleh Utsman bin Affan, Umar bin Khattab bertemu dengan Ali, kisahnya. Ketemu di jalan, dia mengungkapkan perasaannya, yaitu melamar tapi ditolak oleh Rasul. Ketemulah Ali di jalan. Ali, kayaknya jodoh kamu deh Fatimah itu. Kalau bahasa kita begitu. Kata Ali apa? Dia berpikir.
Yang ketiga aja ditolak, apalagi saya. Abu Bakar ini orang kaya. Umar bin Khattab kayaknya juga hampir sama. Apalagi kalau dalam medan perang itu nggak pernah kalah. Siapapun takut dengan Umar bin Khattab. Utsman bin Affan kedermawannya luar biasa. Ali, apa yang saya punya? Begitu. Dia ragu, tapi suka dengan Fatimah. Akhirnya apa? Saya ingin mundur aja deh. Kenapa? Yang tiga aja ditolak, apalagi saya. Ini perasaannya Ali, gitu. Tapi waktu pertemuan Umar bin Khattab dengan Ali itu, Ali hanya senyum saja. Ini ungkapan Ali dalam hatinya, seperti itu. Dan Ali pun, kenapa Ali berhasil? Ali pun di rumahnya merasa kita mah nggak bisa tidur, ada ungkapan yang belum bisa terbongkar. Akhirnya mau nggak mau Ali pun datang menemui Rasul mengungkapkan perasaannya. Nah, ketika mau mengungkapkan perasaannya, Ali pun terdiam, mulutnya terkunci karena takut gitu, gemeteran yang dinamakan Rasul. Tapi Rasul, orang yang suci, udah tahu niatan hati daripada Ali bin Abi Thalib, maka Rasul sendiri yang mengungkapkan duluan. Bahasa kita begini, Ali, saya udah tahu kamu datang ke sini itu mau melakukan saya kan? Karena udah apa ya Pak? Niatnya yang berbeda. Ali itu menjawabnya, iya ya Rasul. Akhirnya apa? Maka Ali pun bingung, ya Rasul, maharnya apa? Saya nggak punya apa-apa. Saya nggak punya apa-apa. Rasul pun nanya. Nah, waktu itu Rasul beritahu Ali, kenapa yang tiga sahabatmu ditolak dan kenapa kamu yang aku terima. Rasul sudah tahu bahwasanya aku pernah bermimpi dan melihat engkau dinikahkan oleh malaikat dengan Fatimah. Maka aku yakin engkau lah jodohnya Fatimah, seperti itu. Maka langsung diterima. Ketika itu Rasul bertanya, kamu punya apa? Ali tidak mau pertama tidak mengungkapkan harta. Saya tidak punya apa-apa. Saya cuma hanya punya baju besi. Ini baju besi hanya gambaran saja, ilustrasi. Allah baju besi Ali waktu perang sampai jalan Rasul seperti apa? Saya hanya punya mahar atau barang yang saya punya adalah baju besi, baju perang. Kata Rasul, aku terima mahar kamu. Akhirnya apa? Mas kawinnya adalah mas kawin mahar atau pernikahan Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah adalah baju besi atau yang disebut dengan zirah yang dijual oleh Ali seharga 400 hingga 500 dirham. Ini dijual dulu, dan uangnya hasil penjualannya langsung diserahkan semuanya ke Rasul. Jadi hasil penjualan baju perangnya langsung diberikan semuanya kepada Rasul. Tapi Rasul tidak menerima semuanya. Jadi diterima dulu 400 dirham. Dan Rasul pun membagi-bagi uang tersebut. Satu, baju besi tersebut dijual seharga 400 dirham. Penyerahannya diberikan kepada Rasul dan Rasul pun membagi beberapa keperluan, termasuk kebutuhan rumah tangga, wangi-wangian, dan sisanya dikembalikan kepada Ali, yaitu untuk menjamu para tamu undangan yang ada. Seperti itu. Jadi dari 400 dirham itu ada untuk mahar, ada untuk perabotan dia sendiri, ada untuk dia untuk memberikan atau jamu-jamuan untuk para tamu. Jadi begitu. Jadi yang diterima oleh Ali adalah uang jamu-jamuan. Jadi yang dua itu, jadi bagi tiga, yang satu untuk mahar, yang kedua untuk kebutuhan rumah tangga mereka, yang ketiga adalah untuk bahan jamuan. Lalu siapa saja keturunan atau anak dari pernikahan Ali dan Fatimah? Yang pertama Hasan bin Ali, cucu pertama Nabi Muhammad SAW, dikenal akan kelembutan, ketakwaan dan sifat penyayangnya. Yang kedua Husain bin Ali atau Imam Husain, dikenal sebagai simbol keberanian dan keteguhan dalam membela kebenaran dan tragedi Karbala yang menjadi peristiwa penting dalam sejarah Islam.
Hasan Husain ini tidak lahir kembar, jadi mereka itu beda tahun. Hasan dulu baru Husain. Yang ketiga, Zainab binti Ali, wanita pemberani yang memainkan peran penting setelah tragedi Karbala. Jadi mereka Husain ini ketika tragedi Karbala akan dipenggal di depan keluarganya, begitu, di depan anak-anaknya. Ummu Kulsum, yang keempat, Ummu Kulsum binti Ali. Kelahirannya ini tidak tercatat pasti, namun dia ini lahir setelah Zainab. Yang kelima, Muhsin bin Ali, meninggal saat masih bayi. Jadi anaknya ada 5. Pertama Hasan, kedua Husain, ketiga Zainab, 4 Ummu Kulsum, dan kelima Muhsin bin Ali. Ali dan Fatimah hidup dalam suasana yang sangat sederhana, tidak ada kemewahan yang nampak dalam hidup mereka. Jadi mereka mencontoh seperti ayahnya atau mertuanya, seperti Ali. Jadi hidup sangat sederhana. Fatimah wafat di bulan Ramadan tahun 11 Hijriah, 6 bulan setelah Rasul wafat. Dan itu pun banyak dikisahkan bahwa ketika pemakamannya, Ali lah yang menguburkan atau memasukkan ke liang lahat. Dan ketika itu pun Ali yang kita tahu mengucapkan bahwa wahai Rasul, aku kembalikan titipanmu, kan? Karena kau telah menitipkan kepadaku, ini aku kembalikan kepadaku, seperti itu. Dan Hasan Husain itu melihat mendengar perkataan itu, lalu setelah selesai bertanya kepada ayahnya Ali, wahai ayah, kenapa kau menangis? Gitu. Tapi Ali jawab, aku tidak menangis. Jadi Ali ini ketika memasukkan Fatimah atau istrinya ke liang lahat, melihat tangannya Rasul yang menerima. Hanya Ali yang melihatnya. Hanya Ali. Kalau yang lain yang begitu mengumpulkan tidak melihat bahwa di situ ada tangannya Rasul menerima Fatimah. Jadi Ali memberikan jasadnya Fatimah dan Rasul pun menerima jasadnya anaknya. Untuk umur Fatimah tidak banyak perbedaan, tetapi ulama sepakat. Jadi untuk umurnya sendiri tidak ada riwayat yang mengatakan berapa umurnya Fatimah ketika wafat. Tapi mereka sepakat bahwa Fatimah adalah wafat di bulan Ramadan tahun 11 Hijriah dan 6 bulan setelah Rasul wafat. Dan inilah makam dari Fatimah Zahra, tidak ada kemewahan, tidak ada kemewahan sama sekali seperti yang kita tahu. Fatimah dimakamkan di pemakaman Baqi. Baqi ini adalah pemakaman umum. Yang kita lihat dari foto sini adalah sangat sederhana sekali, hanya batu yang biasa saja. Tidak ada batu nisan yang sangat istimewa. Ya Allah, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya itulah sekilas singkat tentang Fatimah Zahra yang perjalanan yang sangat singkat. Ya kalau kita bahas yang lebih jauh lagi, ya mungkin waktunya tidak cukup. Mungkin ya apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi para jamaah sekalian. Kalaupun ada kekurangan, salah ketik atau salah pengucapan dari apa yang telah saya ketik dan saya ucapkan, mohon koreksi. Jadi itulah sepengetahuan saya. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah untuk pertemuan berikutnya kita akan masih membahas tentang masih keturunan-keturunan Nabi Muhammad SAW yang mungkin yang di antara kita masih belum mendalami tentang keturunan-keturunan Nabi Muhammad SAW. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan apa yang dilihat dan apa yang didengar menjadi amal ibadah untuk jamaah sekalian dan menjadi pengetahuan bertambah sedikit dari apa yang telah didapat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.